Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita masih melanjutkan faedah atau fawaid dari hadis yang ke-6, hadis tentang perkara-perkara syubhat. Ya, hadis tentang perkara-perkara syubhat. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar. Ya. Dan di malam hari ini kita sudah masuki faedah yang keempat. Ya, faedah yang keempat. Kalau tidak salah saya kemarin faedah yang ketiga terakhir, yaitu hikmatullah azza wa jalla fi dzikril mustabihat. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah-masalah mustabihat. Di antara hikmahnya apa? Ya, di antara hikmahnya hatta yatabayyanu man kana harisan ala talabil ilmi wa man laysa biharisin. Ya, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara syubhat, tentang perkara yang tidak jelas antara halal dan haram bagi setiap orang. Di antara hikmahnya kita bisa mengetahui mana orang-orang yang mau belajar, yang mau menuntut ilmu, yang mau duduk di majelis ilmu, dan mana orang yang enggak. Ya, kita bisa mengetahui di situ, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena kalau seandainya jiwanya jiwa penuntut ilmu, ketika ada satu hal yang ganjel sama dia enggak tahu ini hukumnya ini apa. Ini benar atau salah? Ya, ini halal atau haram? Dia enggak tahu di sini hukumnya hukum apa. Maka dia pasti akan datang. Dia pasti akan duduk di majelis ilmu, dia pasti akan belajar. Ya, beda halnya orang yang enggak ada semangat untuk menuntut ilmu. Ya, enggak ada gairah untuk menuntut ilmu. Mungkin hanya sekedar kumpul-kumpul, kawan-kawan, cerita-cerita, dan yang lain-lain. Jadi tatkala ada sesuatu yang mengganjal, dia enggak tahu ini benar atau salah. Ya, dia enggak akan mau duduk di majelis ilmu. Dia enggak akan mau hadir di majelis ilmu. Dia hadirnya itu tatkala ada apa? Ada kegiatan-kegiatan, event-event, acara-acara, kumpul-kumpul sama kawan-kawan. Hanya itu. Ya. Nah, ini salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala buat ada perkara yang syubhat. Ya, ada perkara yang syubhat, ada perkara yang samar. Sehingga kita bisa mengetahui mana orang-orang yang memang semangat untuk belajar, nuntut ilmu syar'i atau tidak. Ya, ini di poin yang semalam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak salah pertemuan yang kemarin. Pekan kelima ya. Udah hampir 1 bulan saya nggak ngisi ya. Sebulan yang lalu. Oke, baik. Saya juga lupa. Baik, kita lanjut. Faedah yang keempat. Annahu la yumkin an yakuna fi syari'ah ma la ya'lamuhu an-nasu kullahum. Ya. Faedah yang keempat. Tidak mungkin di dalam syariat ini, ya tidak mungkin di dalam syariat ini, maksudnya hukum-hukum syariat ini semuanya tidak diketahui oleh manusia. Ya, tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin semuanya tidak diketahui oleh manusia. Kenapa? Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas.
kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Artinya bukan semua manusia nggak tahu, tapi ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak tahu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh dalam masalah ini yang sederhana aja, yang sederhana. Saya mau tanya sama antum, apa hukumnya rokok? Haram. Kita udah tahu, rokok itu hukumnya haram. Apa hukumnya musik? Haram. Kita semua sudah tahu hukumnya musik haram. Tapi orang-orang di luar sana yang belum pernah, yang nggak pernah ngaji, ngajinya mungkin ngaji di masjid-masjid, tapi ngaji ketawa-ketawa, kan begitu kan? Bukan ngaji hukum, ya bukan bahas kitab dari awal sampai akhir. Mereka hanya kajian tematik, biasanya kajiannya itu kajian yang sifatnya kekinian atau hal-hal yang sedang terjadi, kan begitu. Bahas masalah hukum, mereka nggak ada. Jadi ketika ditanya sama mereka, apa hukumnya rokok? Mereka bilang, ya makruh katanya. Apa hukumnya musik? Mereka bilang, ya halal kata mereka. Mubah kata mereka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagian ada yang tahu, sebagian yang lain yang tidak tahu. Nah, di antara kita juga, di antara orang-orang yang sudah ngaji, ada yang tahu tentang satu masalah, ada yang nggak tahu, ada yang samar sama dia. Contoh misalnya dalam masalah kita katakanlah misalnya dalam masalah hukum waris, kan begitu. Yang sudah belajar, dia tahu berapa porsinya si ibu, berapa porsinya si istri. Yang nggak pernah belajar, dia nggak tahu. Yang pernah dengar tapi nggak belajar intensif, dia samar. Benar nggak sekian, benar nggak sekian. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi tidak ada tidak ada orang yang tidak mengetahui semua syariat. Pasti dia ada tahu sedikit, ada yang dia tidak tahu. Maka demikian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu la yumkin an yakuna fi syariah ma la ya'lamuhun nasu kulluhum. Ya. Bahwasanya tidak mungkin di dalam syariat ini, hukum-hukum yang berkaitan di dalam syariat ini semua manusia tidak mengetahuinya. Itu mustahil. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Taib, yang berikutnya, yang kelima, faedah yang kelima. Al-hathu 'ala tiqa'i syubhat. Ya. Al-hathu 'ala tiqa'i asy-syubhat. Faedah yang kelima, anjuran untuk takut kepada syubhat. Ya, untuk menjauhi syubhat. Ya. Anjuran untuk menjauhi syubhat, meninggalkan syubhat. Ya. Lakin hadza masyrutun bima idza qama dalilu 'ala syubhah. Tapi kata beliau, ini disyaratkan jika memang ada indikasi dalil kalau itu syubhat. Kalau perkara itu adalah perkara syubhat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jika ada indikasi dalil kalau itu adalah perkara syubhat, ya. Kalau tidak ada indikasi dalil, perkara itu adalah perkara syubhat, maka ini bukan syubhat namanya. Amma idza lam yakum ad-dalilu ala wujudi syubhah kana dzalika waswasan. Kana dzalika waswasan wa ta'ammuqan. Kalau tidak ada indikasi dalil itu adalah syubhat, tidak ada indikasi kalau itu adalah syubhat, maka ini jadi was-was dia. Ya, ini jadi was-was. Ini dia konfident. Jadi syubhat itu ada indikatornya. Syubhat itu ada tandanya, ada dalilnya, ada indikasinya. Ini kata beliau. Lakin idza wajada ma yujibul istibah fa innal insan ma'murun bil wara'i wa tarkil mustabih. Namun jika didapatin ada sesuatu, ada dalil, ada indikasi kalau itu adalah syubhat, maka kita dianjurkan untuk meninggalkan syubhat. Kita dianjurkan untuk meninggalkan syubhat karena syubhat itu rentan jatuh kepada yang haram. Ya. Walaupun dia mungkin belum jatuh, belum sampai jatuh, tapi rentan jatuh kepada yang haram. Ini konfident. Ya. Misalnya dzalik, contohnya kata beliau. Contohnya kata beliau. Jadi syubhat itu ada indikasinya, ada dalilnya, ya, ada indikasinya atau ada dalilnya. Kalau tidak ada, maka jalan aja. Kalau tidak ada, berarti itu boleh, ya.
Berarti itu boleh. Contoh misalnya, ma tsabata fi sahih Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna qauman atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang datang sama Nabi. Ada sekelompok orang datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi wa la nadri adzakaru ismallahi alaihi am la?" Dia bilang, "Ya Rasulullah," kata dia, "ada orang yang datang sama kami ini. Ada orang yang datang sama kami, mereka bawa daging. Mereka bawa daging, kami enggak tahu daging yang sudah dimasak. Kami enggak tahu daging ini ketika mereka sembelih, mereka nyebut nama Allah atau enggak. Kami enggak tahu ini," kata mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala sammu antum wa kulu. Nabi bilang, udah makan aja, kata Nabi SAW. Makan aja daging itu dan ucapkan bismillah. Gak usah antum cari-cari, ini daging waktu disembelih ngucapin bismillah enggak? Ya kayak kita belanja di kedai nasi, kan begitu. Belanja di kedai nasi, beli, "Pak, ini daging ayam. Berapa daging ayam? Nasi pakai daging ayam 15.000 katanya." Terus kita nanya, "Pak, Bapak waktu nyembelih ayamnya pakai baca bismillah atau enggak?" Enggak perlu kan? Kan enggak perlu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, antum makan saja, kemudian antum ucapkan bismillah, sudah selesai. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau yang seperti ini namanya apa? Was-was. Ya, ini namanya was-was, ini namanya ta'ammuk. Ini terlalu berlebih-lebihan. Ya akhirnya apa nanti jadinya? Akhirnya antum gak akan jadi makan nanti. Gak akan mau beli daging-daging yang ada di luar. Akhirnya jadi apa? Antum kalau mau masak ayam, antum beli ayam utuh. Kemudian antum potong sendiri, antum baca bismillah. Itu jadinya ikhwan fillah. Jadi merepotkan jadinya. Ya. Padahal siapapun yang menjual, kalau selama dia muslim, sudah. Antum yakini saja, ya dia ketika memotongnya sesuai dengan syariat. Kemudian kalau antum juga nggak tahu, antum cukup makan, ambil ayamnya dan baca bismillah, antum makan, selesai. Ya, itu dia khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Karena ada model orang yang seperti ini. Ada model orang yang seperti ini, yang dia berdalil, wah kalau sembelihan nggak diucapkan dengan bismillah, maka sembelihan itu haram, jadi bangkai dia. Akhirnya dia merasa was-was. Setiap kali mau beli ayam di rumah makan, dia bingung. Ini halal atau haram? Ini halal atau haram? Bingung dia jadinya, khonafidin rahimani. Pada jelas-jelas rumah makan muslim. Kan banyak gitu kan, tertulis di dalam kedai nasi biasanya, atau setidaknya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Apalagi kalau misalnya yang jualan nasi itu di tempat daerah yang banyak pemukiman Nasraninya atau Kristennya. Biasanya kalau ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim, itu kan umumnya muslim. Ya nggak tahu kita di belakangnya apakah dia kafir atau enggak. Tapi yakini saja, udah muslim. Kalaupun dia kafir, antum baca bismillah, udah selesai. Itu dia khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka beliau bilang ini was-was. Ya, ini was-was. Nabi bilang, "Samu antum wakulu." Udah makan aja, kata Nabi. Makan kemudian ucapkan bismillah. Dah selesai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa kanu hadithi adun bi kufrin. Ya, kejadian ini terjadi di masa-masa kekufuran. Maksudnya yang memberikan daging itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya orang kafir. Ya. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sembelihan orang kafir halal atau haram? Halal. Ya, sembelihan orang kafir Yahudi dan Nasrani itu halal. Dengan catatan apa? Dengan dua syarat. Pertama, mereka menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Yang kedua, sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam ini maksudnya apa? Dia sembelih di leher. Kalau dia sembelih ayamnya itu dia potong dulu kakinya, ayamnya masih hidup, kan begitu. Dia potong lagi paha ayamnya masih hidup. Kemudian dia potong dagingnya, kemudian seterusnya sampai ayamnya mati, maka itu bangkai. Ya, yang seperti itu bangkai. Tapi kalau dia mulai potong dari leher,
maka ini potongan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti itulah kita memotong ayam, memotong kelas hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Kemudian dia menyebutkan nama Allah. Ya, dia misalnya Nasrani ini. Ya, dia orang kafir, ya orang Kristen misalnya. Dia ambil ayam, kemudian dia potong. Dia ucapkan nama Allah, walaupun bukan bismillah, tapi demi Allah di surga. Demi Allah di surga, kata dia. Halal enggak? Halal enggak yang seperti ini? Halal. Kenapa? Dia potong lehernya, kemudian dia mengucapkan nama Allah. Cuman pakai bahasa mereka, bahasa Indonesia. Kan begitu. Kalau kita kan bismillah. Kalau kita kan bismillahi Allahu akbar. Mereka cuma bilang dengan nama Allah di surga. Hah? Ada, mereka sebutkan. Pernah nggak antum dengar? Pernah nggak antum dengar? Enggak, antum salah. Nah, kalau selain nama Allah haram. Selain nama Allah haram. Itu dia. Sama nggak? Itu bahasa mereka itu. Itu bahasa mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas syaratnya cuma 2. Kata para ulama syaratnya cuma 2. Yang pertama apa? Nyebut nama Allah. Yang kedua, sesuai syariat. Artinya yang dipotong apa? Leher. Ya, dipotong leher sampai mati. Ya, bukan dipotong tangannya dulu, bukan dipotong kakinya dulu, bukan dipotong badannya dulu, bukan. Tapi yang dipotong leher. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apa dalilnya? Apa dalil kalau sembelihan orang Yahudi dan Nasrani itu halal? Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah. Ya, surah Al-Maidah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum. Makanan-makanan yang berasal dari ahlul kitab, yang berasal dari orang yang diberikan kitab. Siapa di sini ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Hillul lakum. Allah bilang halal untuk kalian. Halal untuk kalian, tapi dengan 2 syarat ini. Ya, walaupun juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, ya beliau juga mengatakan kalau kita di negeri kafir misalnya di Malaysia, di Australia, ya sebaiknya juga berhati-hati ketika membeli makanan-makanan sembelihan-sembelihan mereka. Terkadang apa ikhwan fillah? Terkadang orang-orang kafir tersebut mereka menyembelihnya itu tanpa baca nama Allah. Kadang-kadang pun sembelihannya bukan motong leher, tapi motongnya apa? Yang kalau sapi itu pakai penokok kepalanya itu. Disetrum. Jadi Syekh Saleh Munajjid bilang kalau di negeri kafir hati-hati, kata beliau. Karena umumnya mereka enggak memotongnya secara syariat, tapi di negeri-negeri muslim umumnya orang-orang kafir itu biasanya mereka motongnya dari mana? Biasanya dari leher. Khonefidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kata Nabi SAW ketika sahabat ini bilang, ya Rasulullah, kami dikasih daging ini sama orang Yahudi dan Nasrani. Kami kasih daging ini, tapi kami nggak tahu ini halal atau haram ini. Kata sahabat ini. Apa kata Nabi SAW? Samu antum wa kulu. Nabi bilang, makan aja. Makan kemudian ucapkan Bismillah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fahuna hal nattaqi hadal laham li'annahu yuksha annahum lam yadhkuru ismallahi alaihi. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah kita takut makan dagingnya? Apakah kita dilarang makan dagingnya, makan daging tersebut karena dikhawatirkan mereka tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab la nattaqi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan enggak usah takut. Ya, enggak perlu ditakutin. Ya, enggak perlu ditakutin, yang enggak perlu ditinggalkan. Ya, li'annahu laisa hunaka ma yujibul ittiqa. Karena di sana tidak ada indikasi yang membuat kita harus takut memakannya. Ya, pertama dalilnya jelas. Sembelihan orang itu apa? Halal.
Sembelihan orang itu halal. Yang kedua, Nabi langsung bilang, makan aja, kemudian ucapkan bismillah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada indikasi untuk kita meninggalkannya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi mengatakan, sammu antum wa kulu. Bacalah bismillah oleh kalian, kemudian makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum yang baca bismillah. Ya, antum baca bismillah kemudian makan. Faka'anna fi hadza naw'an minal laum alaihim. Seolah-olah ucapan Nabi ini itu sebenarnya untuk sahabat tadi. Ya, bukan celaan ya, tapi maksudnya untuk teguran untuk sahabat tadi yang mereka mengatakannya, Rasulullah, kami nggak tahu ini dagingnya halal atau haram. Jadi seolah-olah ucapan Nabi ini, kalian makan aja dan ucapkan bismillah. Kalimat ini seolah-olah untuk menegur sahabat-sahabat tadi itu. Ya, bukan mereka. Ya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ka'annahu alaihi salatu wassalam yaqul, laisa lakum sya'nun fima yaf'aluhu ghairukum. Wa bal asya'nu fima taf'alunahu antum. Fasammu antum wa kulu. Ya, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, enggak ada masalah. Laisa lakum sya'nun fima yaf'aluhu ghairukum. Enggak ada masalah apa yang mereka buat untuk kalian. Enggak ada masalah itu. Apa yang mereka buat untuk kalian? Mereka nyembelih, kemudian mereka masak dagingnya, kemudian dikasih sama kalian. Enggak ada masalah apa yang mereka buat. Tapi yang bermasalah itu adalah apa yang kalian lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bacalah bismillah kemudian makan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ustaz, agak risih lah kami. Nah, ini perkaranya beda. Ya. Kalau secara hukum halal atau tidak? Halal. Sudah, terima. Masalah mau atau enggak, itu urusannya sudah beda. Kan begitu. Sama kayak ini, belalang halal atau haram? Halal. Mau nggak antum makan? Bagi yang mau, bagi yang nggak pernah. Ini masalahnya beda. Kalau hukum halal. Kalau masalah mau atau nggak mau, ini urusannya beda. Sama juga seperti ini. Ya, ini mungkin antum senang ini dengarnya. Ta'adab boleh atau enggak? Iya. Ini khonafidin. Ya, semua mengatakan boleh. Ya. Semua mengatakan ini syariat. Tapi masalahnya mau atau enggak? Nah, itu beda. Paham kan? Ya, jadi beda kasus. Jangan gara-gara enggak mau akhirnya jadi apa? Jadi haram. Salah. Ya. Dia enggak mau, akhirnya syariat diharamkan. Enggak boleh, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Enggak mau, mas saya enggak mau dipoligami. Kalau poligami saya minta tolong pulangkan saya ke rumah orang tua. Akhirnya syariat yang jadi haram jadinya. Ya, ini bedakan masalah ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Hukum kalau sudah ditetapkan halal maka halal. Masalah orang mau atau tidak ini beda kasus. Ya, ini beda kasus. Nah, demikian. Wa min hadza ma law qaddima ilaika yahudiyyun aw nasraniyyun dhabihata dhabahaha fala tas'al adzabahtaha ala tariqati islamiyah aw la lianna hadza su'al la wajha lahu wa huwa min at-ta'ammuq. Oleh karena itu kata beliau, oleh karena itu kalau seandainya antum dikasih sembelihan yang disembelih orang Yahudi atau orang Nasrani, maka jangan tanya sama mereka ini disembelih dengan cara Islam atau enggak. Jangan tanya sama mereka. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bukan saya bilangnya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kalau antum dikasih sembelihan sama orang Yahudi dan Nasrani, jangan tanya ini cara nyembelihnya sesuai syariat Islam atau tidak. Ya. Li'anna hadza su'al la wajha lahu wa huwa min at-ta'ammuq. Ya, karena pertanyaan ini tidak cocok untuk mereka. Ya, dan ini bentuk ta'ammuq. Ini bentuk berlebih-lebihan, bentuk was-was namanya. Itu kata beliau, ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita yakini bahwasanya umumnya di daerah muslim pasti orang itu menyembelihnya biasanya sesuai dengan syariat. Pasti biasanya mereka potong dari mana? Dari leher, kan begitu.
Nah ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim, sembelihan orang kafir itu hukumnya, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani hukumnya apa? Halal. Dengan catatan, pertama, menyebut nama Allah. Yang kedua, sesuai syariat. Sesuai syariat ini maksudnya yang dipotong leher. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, sudah dua dalil dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa antum masih berani menolak, membantah yang seperti ini? Kadang kan ini perasaan-perasaan kita aja. Pergi ke Brastagi misalnya, mau beli makanan, tertulis di Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak tahu itu Muslim atau enggak. Bisa aja ditulis-tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan. Banyak kita sering kita dengar yang seperti itu. Ya. Pergi ke Brastagi, pergi ke Danau Toba, ya. Ah nggak mau lah. Udah kita beli ayam aja lah dipajak, kita potong aja. Potong biar tenang. Ini was-was namanya. Ya, ini was-was namanya ikhwan fillah sebagaimana kata beliau tadi. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini was-was. Kalau sudah tertulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, kemudian yang jual pakai jilbab, ya nggak tahu apakah dia muslim atau enggak. Udah antum beli, kemudian antum apa? Baca bismillah, makan. Halal insyaallah. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau masalahnya perasaan, ya itu sudah beda. Risih saya, geli saya makannya. Ya sudah. Ya, kalau antum geli makannya udah tinggalkan. Silahkanlah beli ayam dipajak, potong sendiri, masak sendiri, kan begitu. Tapi jangan dibilang haram. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bedakan antara hukum dengan perasaan antum. Ada demikian. Wa min dzalik aidan an yaqa'a 'ala thawbil insan atharun wa la yadri an najasahu am la. Contoh yang lain kata beliau, contoh yang lain. Misalnya ada bekas kena ke baju. Dan kita enggak tahu bekas ini apakah ini najis atau tidak. Ya, misalnya nempel lah di baju ada apa namanya? Basah kan begitu. Kita nggak tahu ini kencing anak kita atau air yang tumpah. Iya. Kencing anak kita atau air yang tumpah. Misalnya di sini ada air. Ya, kita memang dengar tadi anak kita kencing dibilang istri. Tapi kita nggak tahu ini kencing dia atau air yang tumpah. Kemudian air tersebut kena ke baju kita. Ya. Fahal yattaqi hadza thawb aw la yattaqi? Apakah baju itu kita tinggalkan, enggak kita pakai, atau kita pakai? Kata beliau. Al-jawab yundar. Jawabannya ini harus dilihat dulu. Kata beliau, idza kana hunaka ihtimal an takuna najasatun fa innahu yatajannabah. Kalau seandainya air tersebut memang ada aroma najis atau ada indikasi najis, maka kita tinggalkan. Kalau memang ada indikasi najis. Ini Ustadz, yang tadi gimana? Itu kan bisa aja ada indikasi dia memang orang Nasrani, kan begitu. Ingat, hukum asalnya tadi apa? Sembelihan mereka halal, itu hukum asalnya. Kalau yang ini najis, hukum asalnya apa? Najis, hukum asalnya kita tinggalkan. Ya artinya nggak kita pakai yang apa namanya baju yang terkena najis. Ya, baju yang terkena najis kita tinggalkan, nggak kita pakai. Nah itu dia ikhwan fillah. Maka kalau seperti ini kasusnya, kita lihat dulu apakah memang ada kemungkinan itu najis atau tidak. Ya, kalau memang kemungkinan itu najis, ada kemungkinan dia najis, mungkin dari aromanya, dari baunya, dari rasanya. Ya, antum cicip-cicipin. Pokoknya memang ada indikasi najis, antum tinggalkan. Ya. Wa kullama qawiyu ihtimal, qawiyu talabil ijtinab. Ketika kemungkinannya semakin besar kalau itu najis, kemungkinannya semakin kuat kalau itu najis, maka meninggalkannya juga semakin kuat. Misalnya gini, baju antum sudah kena, kan begitu. Dan istri antum memang bilang, nggak ada air yang tumpah, tadi anak kencing. Kalau dilihat memang nggak ada anak-anak bawa air.
nggak ada bawa gelas, nggak ada bawa botol-botol minuman, di situ tuh ada air. Nah, maka besar kemungkinan itu apa? Kencingnya, kan begitu, najis. Maka besar juga kemungkinan antum untuk meninggalkan pakaian tersebut. Tapi kalau ada kemungkinan yang lain, ya kalau ada kemungkinan yang lain, bisa jadi tadi, oh iya tadi dia main-main air, ya bawa-bawa air, memang dia kencing, kan begitu. Tapi dia main-main air, nggak tahu kalau apakah itu kencingnya atau air yang dia bawa, kan begitu. Maka di sini antum harus perhatikan, antum harus lihat kemungkinan najis atau tidak. Ya, kalau di situ ternyata airnya tersebut ya 50-50, dia najis atau dia air kencing atau air biasa, maka antum cium sebaiknya. Ya, kan biasanya kalau aroma kencing kan terasa. Ya, aroma kencing dia terasa, kecuali kalau masih bayi, kan begitu. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa idza lam yakun ihtimal fala yaltafitu ilaiha. Tapi kalau enggak ada kemungkinan, ya enggak ada kemungkinan, maka enggak usah dicari-cari ini najis atau enggak. Ya enggak ada kemungkinan itu najis atau enggak. Misalnya apa ya ikhwan fillah? Anak antum bayi lah misalnya. Ya pakai pampers. Kan begitu. Kemudian antum taruh baju di lantai. Tiba-tiba basah. Padahal enggak ada yang bawa air, kan begitu. Anak antum pakai pampers. Ada nggak kemungkinan kalau itu najis? Nggak ada, udah pakai aja, nggak usah cari-cari. Ini najis atau enggak ya? Ini najis atau enggak? Nggak usah dicari-cari. Tapi kalau misalnya anak kita tadi kencing, kata istri antum, baru di situ ada kemungkinan. Nah itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sama seperti tadi. Antum mau beli nasi, kemudian tertulis itu Bismillahirrahmanirrahim. Udah antum nggak usah cari-cari lagi. Kalian kafir atau enggak? Gitu. Sini, lihat KTP kalian. Gak usah dicari-cari lagi. Udah antum beli, antum baca bismillah, selesai. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kecuali memang ada kemungkinan misalnya di sana enggak ada muslim biasanya. Semua rata-rata orang kafir. Tiba-tiba ada satu orang nulis bismillah di situ. Nah, di sini kan perlu dipertanyakan, betul atau enggak? Kan begitu. Nah, kalau seandainya memang betul ternyata dia bukan orang muslim, baru di situ antum bisa nilai. Biasanya ini orang dia baca bismillah, dia baca nama anak dia, orangnya rajin beribadah. Biasanya kalau orang rajin beribadah kan dia mengucapkan dengan nama Allah ketika motongnya gitu. Dia orangnya rajin beribadah atau enggak? Ya kalau khawatir udah tinggalkan. Nah, itu ya ikhwan fillah. Tapi kalau di sana ada muslim, ada kafir, kemudian dia tertulis di situ bacaannya bismillah, ya sudah. Gak usah antum cari-cari, gak usah antum tanya-tanya. Ya, gak usah Pak, Bapak Kristen atau Muslim, gak usah. Sama kayak kita jualan pisau. Ada orang beli pisau. Antum gak usah tanya, apa beli pisau atau apa? Atau bunuh orangnya? Gak boleh, konfident rahimani wa rahimakumullah, gak perlu. Ya, ketika dia mau beli pisau, ya sudah, antum jual, antum kasih sama dia. Kecuali ada kemungkinan di situ dia melakukan sesuatu yang haram. Habis berantem udah di sana. Ngejar-ngejar antum, Pak beli pisau katanya. Ini kan udah jelas, ya. Gak mungkin. Nah, nggak perlu dicari. Salah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu dia. Ya sama juga seperti jual celana dalam. Apa hukumnya jual? Mohon maaf ya. Apa hukumnya jual bra sama celana dalam wanita? Apa hukumnya jualan BH dengan celana dalam wanita? Boleh atau enggak? Ya, boleh lah. Ketika ada orang beli, baik itu perempuan atau laki-laki, ketika dia beli, antum tanya enggak? Ini adik, ini mau beli, mau dipakai di luar atau gimana? Antum tanya enggak? Kan enggak kan? Umumnya dia pasti makainya di dalam, kan begitu kan? Enggak dia bawa-bawa keluar. Enggak mungkin dia pakai celana dalam sama branya keluar gitu tanpa baju luar, kan gak mungkin umumnya ikhwan fillah. Kecuali kalau antum jualannya di mana? Di negeri-negeri kafir yang memang di situ pakaiannya seperti itu. Nah, ini besar udah antum gak usah jual sama mereka. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya ini kaidah. Ya ini kaidah. Walihada qata'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza biqaulihi hina su'ila 'ani rajulin yushkalu alaihi ahadatun amla. Ya,
wa huwa fi sholati faqala la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Oleh karena itulah Nabi SAW langsung memutuskan tatkala beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang apakah dia berhadas atau enggak. Dia lagi sholat gitu. Dia lagi sholat, dia ragu di situ. Ini batal atau enggak? Batal atau enggak? Ya, kentut maksudnya. Ya, maka Nabi mengatakan, udah enggak usah batalkan sholat antum. Antum sholat aja terus sampai antum mendengar suara. Kata Nabi SAW, sampai antum mendengar suara atau sampai antum mencium aromanya, bau kentutnya, baru antum tinggalkan sholat. Baru antum batalin sholat antum. Kalau antum enggak dengar, cuman bunyi gluk gitu kan. Kan bunyi-bunyi terus kayak ada rasa-rasa gitu kan. Tapi enggak ada suara dan enggak ada aroma. Ya sudah, antum lanjut aja sholatnya. Ya, antum lanjut aja sholatnya sampai antum mendengar suara ataupun aromanya. Kalau antum, wah ini batal atau enggak, ini batal. Ini namanya was-was. Ya, ini namanya was-was. Jadi sekali lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kaidah kata beliau, fal kaidah annahu idza wujida ihtimalul istibah wa qawi tarkuhu. Kalau ada kemungkinan itu syubhat dan dia kuat, maka kuat untuk ditinggalkan. Ya, kalau ada kemungkinan itu syubhat dan dia kuat, maka kuat untuk ditinggalkan. Ya, wa in du'ifa tarkuhu. Kalau dia lemah, maka lemah untuk ditinggalkan. Wa mata lam yujad ihtimal aslat fa inna tarkahu min at-ta'ammuq fid din al-manhiyu anhu. Kalau seandainya tidak ada kandungan, tidak ada kemungkinan di situ, maka meninggalkannya ini bentuk was-was. Gak ada kemungkinan, maka meninggalkannya bentuk was-was. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, ini dia. Nah, demikian. Ini kaidah ya. Ini faedah yang kelima. Ya, faedah yang kelima. Tapi yang berikutnya, faedah yang keenam, annal waqi' fi syubhat waqi'un fil haram. Ya. Terjatuh dalam masalah syubhat, ini akan terjatuh dalam masalah yang haram. Ya. Makanya kalau memang ada indikasi itu syubhat, mudah tinggalkan. Ya, kalau ada itu indikasi itu syubhat, maka tinggalkan. Ya, qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Apapun itu, dalam masalah apapun itu. Dalam masalah jual belikah, dalam masalah transaksi hutang piutangkah, dalam masalah amalkah, dan yang lain-lain. Ada indikasi di situ syubhat, udah tinggalkan. Ini qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, man waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam syubhat, dia akan jatuh ke dalam masalah yang haram. Ya. Ini qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Taib, yang berikutnya. Jam berapa Isya? Hah? Oh, 2 menit lagi. Tapi lah sampai di sini pembahasan kita. Bagi antum yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Nah. Kelihatan antum di sini. Kemarin di sana. With us having on Friday. Kerja di mana? Nama itu Lami Saudara. Islam Wazooks. We better the pegawai on bulan mas bawa tes Testing. terus gitu pasal sudah masuk ini school belum gimana hari andam lihat tapi dan ada bawa tes pasal mesat military private mesat plus tunggu biasa ada tuh tingkat Penduduk. Terus penduduk desa lain. di orang Medan saat saya di Toblet nih. Ya. Desanya di Batubara. Terus Masalah bimba pada ini anda kan fun to desa sebut muka sama tuh menjadi perangkat desa situ ada kalau gajinya halal, insyaallah. Kalau gajinya halal, karena nggak ada yang antum makan dari yang lain di situ.
Ya. Kecuali kalau misalnya ada dua kandidat, seharusnya ini yang dapat, seharusnya dia yang jadi kepala desa, pegawai, ya, seharusnya dia yang jadi pegawai. Tapi karena ada saudara antum, akhirnya dia dibuang, antum yang masuk. Nah, ini nggak boleh, ini haram. Gaji yang dimakan, ya, itu seharusnya milik dia, ya. Gaji yang dimakan itu seharusnya milik dia. Tapi kita yang makan. Ini tidak boleh, khonafidin. Kalau yang masalah tadi itu masalah persyaratan. Kita kenanya di persyaratan. Kita menyelisihi persyaratan yang sudah dibuat. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, al-muslimun ala syurutihim. Muslim itu mereka bersepakat di atas persyaratan yang mereka buat. Nah, persyaratannya harus penduduk setempat. Antum penduduknya entah di mana-mana. Jadi kenanya di situ. Adapun gajinya halal insya Allah. Karena memang antum yang kerja. Nggak ada yang lain. Kan begitu. Insya Allah halal. Kalau gajinya itu insya Allah halal. Kenanya di situ yang tidak mengikuti persyaratan yang dibuat. Ya, antum cukup taubat aja kepada Allah dalam masalah itu. Kalau antum waktu itu tahu ya. Kalau antum waktu itu nggak tahu ya nggak jadi dosa. Karena kan antum sudah keluar kan. Misalnya kemarin itu waktu antum menjabat, antum nggak tahu. Maksudnya nggak tahu itu nggak tahu ilmunya. Nah, nggak tahu ilmunya, nggak. Oh gitu. Ya cukup taubat aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaji insyaallah halal. Ada mikir. Allah taala a'lam. Taib, ada lagi? Ada lagi sebelum Ramadan? Paham semua? Ya, antum ada unek-unek? Apa? Kalau antum yakin keluar, maka batalkan sholat. Jadi maksud Nabi SAW mengatakan ini, kecuali kalau antum mendengar suara ataupun mencium aromanya. Artinya antum yakin kalau itu keluar, maka tinggalkan. Ya. Tapi kalau keluar atau enggak, ragu-ragu di sini, udah jalan aja, selesaikan sholat. Ya, itulah yang namanya apa? Was-was. Ya. Tapi kalau yakin, nggak ada suara dia, kan ada gitu kan? Ada nggak bunyi kentut gitu? Nggak ada suara. Iya. Dan aroma juga nggak ada. Ya nggak ada nembak kemana-mana dia. Maka ya, kalau antum yakin keluar, sudah batalin sholatnya. Kemudian ulangin sholat yang baru, takbir. Antum ambil wudhu dulu, kemudian takbir. Tapi kalau masih rasa was-was, masih antara benar ini keluar atau enggak, kan begitu. Maka lanjutkan sholat. Ada demikian. Wallahu taala alam. Kayak mana? Kalau iya, ada yang penyakit itu bisa ditolerir. Ya, ada penyakit itu memang bisa ditolerir. Misalnya apa? Kan ada penyakit yang kencingnya selalu menetes. Ini nggak bisa dia tahan. Dia memang netes terus. Iya. Kalau yang seperti ini dibolehkan. Jadi setiap kali dia sholat, dia harus bersihkan dulu. Setiap kali dia sholat, dia harus bersihkan. Kemudian setelah itu, ya dia ambil wudhu, kemudian dia sholat. Selama sholat, dia masih menetes, maka nggak apa-apa. Ya, yang ini udur sifatnya. Tapi kalau kentut, saya belum tahu kalau ada kentut yang terus keluar-keluar. Kalau masuk angin ya malam ini kan ada temponya, kan begitu. Ada temponya. Nggak kayak kencing tadi. Kalau kencing ini kan dia netes saja gitu. Nggak bisa ditahannya, memang netes saja. Tapi kalau kentut biasanya bisa ditahan. Nah itu dia. Allahu a'lam, Pak. Oke. Perintah. Karena Nabi SAW mengatakan
Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurum mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'iyya haula lihima. Siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam yang haram. Nah, itu dia. Makanya walaupun kalimatnya di situ bukan kalimat perintah tinggalkan syubhat enggak, tapi kalimat ini maknanya sudah seperti mana kalimat perintah. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam. Nah. Sudah masuk Isya? Hah? Hah? Oh iya. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.